Di sebuah hutan yang rimbun dan penuh warna, hiduplah seekor tupai kecil yang sangat ceria bernama Tupi. Tupi punya banyak teman, tapi sahabat terbaiknya adalah Kiki si kelinci. Mereka suka bermain bersama setiap hari, dari pagi sampai sore. Suatu pagi yang cerah, Tupi sedang melompat-lompat riang di antara dahan pohon. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang berkilauan di bawah pohon ek tua. Wah, apa itu ya? Tupi pun turun dengan cepat. Ternyata, itu adalah sebuah kotak kayu kecil yang sangat indah. Kotak itu dihiasi ukiran daun dan bunga, dan di atasnya ada tulisan besar, "Jangan dibuka." Tupi jadi penasaran sekali. Kenapa tidak boleh dibuka? Apa ya isinya? Mungkin isinya kacang kenari terenak di seluruh hutan, atau mungkin mainan baru yang sangat seru. Pikiran Tupi dipenuhi berbagai macam tebakan. Rasa penasarannya semakin besar, membuat Tupi ingin sekali membuka kotak itu. Tepat saat itu, Kiki si kelinci datang sambil melompat-lompat. "Hai, Tupi, lagi apa kamu? Kok kelihatannya serius sekali?" sapa Kiki. Tupi langsung menunjukkan kotak itu pada Kiki. "Lihat, Ki, aku menemukan kotak ini. Tapi ada tulisannya, jangan dibuka." "Aku penasaran sekali, apa ya isinya?" Kiki melihat kotak itu dengan teliti. "Wah, bagus sekali kotaknya. Tapi, Tupi, kalau ada tulisan jangan dibuka, berarti kita tidak boleh membukanya. Ini pasti bukan milik kita." "Tapi, Ki, bagaimana kalau isinya sesuatu yang penting, atau sesuatu yang enak?" "Rengek Tupi, cuma intip sedikit saja, tidak akan ada yang tahu." "Kok?" Kiki menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak boleh, Tupi, itu namanya tidak jujur. Lagi pula, ini bukan barang kita. Menghormati milik orang lain itu penting. Loh, bayangkan kalau kamu punya mainan kesayangan, terus ada yang mengambil dan membukanya tanpa izin. Kamu pasti sedih, kan?" Tupi terdiam sejenak. Ia membayangkan mainan yoyo kayunya yang paling ia sayangi. Kalau ada yang mengambilnya tanpa izin, ia pasti akan sangat sedih dan marah. "Benar juga kata Kiki. Kamu benar, Ki," kata Tupi dengan wajah sedikit murung. "Aku tidak memikirkan itu tadi. Maaf ya." "Tidak apa-apa, Tupi, rasa penasaran itu wajar. Kok, tapi kita harus bisa mengendalikan diri dan selalu memilih untuk berbuat jujur," hibur Kiki sambil menepuk pundak Tupi. Akhirnya, Tupi dan Kiki memutuskan untuk tidak membuka kotak itu. Mereka setuju untuk meletakkan kotak itu di tempat yang mudah terlihat, di dekat jalan setapak utama di hutan. Siapa tahu pemiliknya sedang mencarinya. Tidak lama kemudian, seekor burung merpati tua yang bijaksana bernama Pak Merpati hinggap di dekat mereka. Ia terlihat cemas dan celingak-celinguk, seperti sedang mencari sesuatu. "Permisi, anak-anak. Apakah kalian melihat sebuah kotak kayu kecil di sekitar sini?" tanya Pak Merpati dengan suara yang lembut. Tupi dan Kiki langsung berpandangan. "Apakah kotak yang seperti ini, Pak?" tanya Tupi sambil menunjuk ke kotak kayu yang mereka temukan. Wajah Pak Merpati langsung berseri-seri. "Oh, syukurlah. Iya, betul sekali. Itu kotak milikku. Terima kasih banyak, anak-anak baik. Aku sudah mencarinya kemana-mana." Tupi pun bertanya dengan sopan, "Pak Merpati, kami penasaran sekali. Kenapa di kotak itu ada tulisan jangan dibuka?" Pak Merpati tersenyum. "Ini adalah kotak khusus berisi bibit bunga langka yang sangat rapuh. Kalau dibuka sembarangan, bibitnya bisa rusak kena angin dan tidak akan bisa tumbuh lagi. Makanya aku tulis seperti itu, agar tidak ada yang membukanya dengan sembarangan." Tupi dan Kiki mengangguk mengerti. Ternyata, isi kotak itu bukanlah mainan atau makanan, melainkan sesuatu yang sangat berharga dan perlu dilindungi. Tupi merasa sangat lega karena ia telah mendengarkan nasihat Kiki. Kalau saja ia tadi membuka kotak itu, bibit bunga langka itu pasti sudah rusak. Sebagai ucapan terima kasih, Pak Merpati memberikan beberapa bibit bunga biasa yang kuat kepada Tupi dan Kiki. "Ini untuk kalian. Tanamlah di halaman rumah kalian. Kalau kalian merawatnya dengan baik, bunga ini akan tumbuh indah," kata Pak Merpati. Tupi dan Kiki senang sekali.
Mereka berterima kasih kepada Pak Merpati dan berjanji akan merawat bunga itu baik-baik. Sore itu, mereka menanam bibit bunga bersama di halaman rumah Tupi. Sejak hari itu, Tupi belajar sebuah pelajaran yang sangat penting. Pertama, kita harus selalu jujur dan menghormati barang milik orang lain. Kedua, tidak semua rasa penasaran harus kita ikuti, apalagi kalau itu bisa merugikan orang lain atau diri sendiri. Dan yang terpenting, mendengarkan nasihat teman yang baik adalah hal yang sangat bijaksana. Setiap kali melihat bunga yang mulai tumbuh di halamannya, Tupi selalu teringat pada kotak misterius itu dan pelajaran berharga yang ia dapatkan. Ia pun menjadi tupai yang lebih bijaksana dan semakin erat persahabatannya dengan Kiki si kelinci. Nah, teman-teman, ingat ya, kejujuran itu seperti bunga yang indah. Kalau kita rawat, ia akan membuat hati kita selalu ceria dan bahagia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.